bulan Juni Juli ini saatnya kenaikan kelas. Nah, kira-kira bisnismu ini omsetnya bisa turun atau malah naik? Okay, let's talk about it. Oke Mas Andri, bulan Juni, bulan Juli, sebentar lagi nih. Ini saat event yang ditunggu-tunggu oleh siapa ya? Sebenarnya nggak ditunggu-tunggu sih. Nggak ditunggu-tunggu, malah ditakuti ya? Emak-emak se-Indonesia ini pada pusing. Bapak-bapak juga terutama ya. Oh iya, pusing. Kenapa pusing? Karena Coba? pusing karena ada momen kenaikan kelas, ada anak dari kelas sekian naik ke kelas sekian itu ada daftar ulang. Terus kemudian yang pindah ini terutama yang pindah nih ya. Oh. Dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah ya kan. Itu biayanya gede. Ya, apalagi punya anak 3, satunya naik ke SMP, satunya SMA, satunya Waduh. kuliah. Mateng. Hati-hati, makanya punya anak jangan beda 3 tahun ya. Ya, tapi ini kita ngomong dari impact-nya ke dunia bisnis ya guys ya. Oke. Aku cerita dari pengalamanku di live streaming aja ya. Kita jualnya kebutuhan rumah tangga, home living, panci-pancian lah, semua perdapuran ya itu ya. Fenomena ini sudah terjadi beberapa, kan ini di live streaming kita baru tahun kedua. Ya ternyata ada pola yang sama Pak Michael. Kemarin kita sempat mengalami loh kok ini agak beda ya, agak kayak biasanya ya. Ada kayak ya nggak sampai turun tapi agak stagnan bahkan cenderung agak sedikit turun. Oke. Dari tingkat viewersnya, kemudian dari tingkat check outnya. Kemudian baru istriku ngomong, oh pantes dia bilang. Ini bulan Juni dia bilang. Emang kenapa? Aku bilang. Ini waktunya emak-emak daftarin anak sekolah. Oh, dalam hati aku mikir, apa iya? Apakah ada impact-nya? Apakah sesignifikan itu gitu ya? Kita sebagai pebisnis mestinya harus aware dengan ini, ya kan? Dan aku bilang kalau secara data, by trend data itu ada impact-nya. Ternyata di bulan Juni pertengahan sampai akhir dan Juli sampai akhir bahkan itu tingkat daya belinya terutama untuk di kategori bisnis saya itu ada penurunan ya. Nah, aku nggak bisa mengeneralisir untuk semua bisnis Pak Michael karena ada beberapa bisnis yang justru naik. Oh, menarik ini. Kenapa naik? Jual buku. Jual buku tulis ya. Nah, karena sekarang kita di dunia affiliate ya di tempatku ya. Yang aku lakukan adalah supaya memaintain omset, aku switch produk. untuk sebagian nggak semua. Kemarin aku ketemu supplier ya, dia bilang, "Pak, jualan ini, Pak. Laris ini, Pak. Apalagi kalau kenaikan kelas. Apa barangmu, Pak?" Meja belajar lipat. Oh, menarik. Meja belajar lipat. Itu naik berkali-kali lipat ketika momentum seperti ini. Buku juga sama tas, sepatu sekolah. Itu justru naiknya ketika momentum seperti ini. Nah, aku selalu bilang, duit itu kayak air. Air itu kalau dalam satu tempat dia akan ngikuti tempatnya. Jumlahnya tetap. Gajinya orang itu tetap. Gajimu 10 juta ya 10 juta. Gajimu 5 juta 5 juta. Nah, kalau yang uangmu itu kamu larikan ke satu tempat, maka tempat yang lain nggak kebagian duit. Kan gitu. Nah, sama juga di bisnis ya. Kalau alokasi budgetmu sekarang ke tas, ke mainan, ke tas, ke buku-buku, maka kamu hilangkan budget untuk panci, sutil dan seterusnya itu. Ngerti nggak sih? Nah, sekarang kita ngikutin aja duitnya lari kemana. Kalau aku di industri afiliator sangat bisa menyesuaikan itu, Pak Michael. Ya, kalau pengalamanmu di offline dulu gimana? Kamu kan di Tanah Abang lama tuh. Di Tanah Abang di Mangga 2. Kalau di offline sama ya kan, kalau misalnya apalagi di Tanah Abang ya, itu kan ada satu section tuh khusus ya, yang untuk jualan seragam. Seragam juga. Ya itu sama tuh ya kan, itu ramenya di saat-saat itu ya kan. Kalau misalnya barang-barang yang non esensial ya kan buat anak-anak ya mungkin ya bisnisnya nggak ya mengalami sedikit penurunan gitu ya. Tapi yang paling utama mungkin menurut gua adalah ya barang-barang yang jadi kayak orang tua gitu ya. Whether kita suka apa enggak ya, tapi Indonesia ini masih banyak orang tua yang yang sayang sama anak-anaknya gitu ya. Jadi maksudnya Indonesia ini bukan kayak negara bule ya. Kalau negara bule ya dia sama anak sayang. Lebih cuek.
Lebih cuek. Ya, menurut gue lebih cuek. Tapi kalau orang Asia, ya kan orang Indonesia gitu kan. Mungkin bentuk sayangnya beda kali ya. Kalau di sini bentuk sayang dia membelikan anaknya banyak hal. Gitu. Betul. Ya kalau di luar negeri kayak lu lihat aja film-film orang bule atau di Amerika di mana gitu. Lain. Perlakuan orang tua dengan anaknya tuh dari kecil tuh udah dianggap kayak mandiri banget gitu. Jadi bagi mereka untuk beliin sesuatu tuh bukan sesuatu kayak keharusan gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya orang Asia, orang Indonesia ya kan itu kayak anak itu sekolah, apalagi misalnya kuliah, ya kan, itu sesuatu yang big deal, gitu kan? Iya, sesuatu yang. Kalau di bule sana malah enggak. Yang bule enggak semuanya. Jadi kalau orang bule, orang Amerika itu kayak lulus SMA aja udah bagus. Jadi menurut gue kalau orang Asia itu lebih care sama anaknya, maka lebih seneng untuk beliin sesuatu, ya kan? Dan itu juga jadi problem, ya kan? Karena kenapa anak-anak sekarang banyak yang terlalu dimanja, ya kan? Semuanya ada, ini ada, tapi ya prestasinya kurang. Tapi that's another problem. Hari ini kita ngomongin mengenai bisnisnya. Nah, kalau di offline ya, zaman offline ya, aku juga dari offline juga ya. Apa langkahnya kalau misalkan ada penurunan demand misalnya untuk fashion kah? Ya, ini susah ya. Kalau offline dengan online beda. Betul. Kalau online lu bisa langsung jualan meja ya kan, gampang. Itu enaknya kalau online. Kalau offline, nah kalau toko lu udah jualannya bajunya kayak gitu, gimana lu jualan meja di situ kan aneh gitu kan ya? Ya nggak bisa. Apakah promo bisa menyelamatkan omset? Promo juga gini, misalnya kamu ngomong promo kenaikan kelas, bisa. Ya kan banyak nih. Bisa. Kalau masih ada hubungannya dengan event tersebut, kalau nggak ada hubungannya susah, ya kan? Misalnya nih, kita jualan baju buat ibu-ibu gitu. Itu berarti nggak bisa memanfaatkan momentum ini? Nggak bisa. Menurut gua nggak bisa. Ya, sorry to say nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu restoran, bisa kamu restoran. Oh, restoran bisa. Terus apalagi misalnya kayak skincare, kayak kosmetik, bisa. Buat anak remaja. Anak remaja, jadi mungkin skincare pertamanya atau pokoknya barang-barang yang mungkin bisa dikaitkan. Tapi kalau barang itu memang specifically contoh kayak misalnya duster. Atau misalnya kayak apa yang khusus ibu-ibu banget gitu ya. Nah itu mungkin agak susah. Ataupun bapak-bapak banget ya. Mungkin agak susah karena yang keluar duit kan bapaknya. Betul. Ibunya yang ngontrol ya kan, bapaknya yang keluar duit. Nah, bapak akan mikir ya kan, duit gua nih taruh di mana gitu ya. Nah itu menurut gua yang mungkin akan terdampak ya. Dan boleh percaya boleh enggak ya kan, dampaknya mungkin cukup lumayan. Dan mungkin ya pemilihan segmen juga pengaruh. Yes. Siapa yang paling berdampak? Ya segmen middle sama middle low. Middle sama middle low. Kenapa? Ya, karena mereka secara tadi aku bilang uang itu kan seperti air tadi. Penghasilannya sudah pas, cukup dengan kebutuhan lifestyle-nya dia. Sedangkan yang kelas atas, ya dia sudah punya cadangan buat memang ya mau dia ada kenaikan kelas, gak ada kenaikan kelas, mau beli tas ya beli tas aja. Iya. Ya kan? Jadi pemilihan segmen juga menentukan gitu loh. Apakah ini terdampak dengan efek Juni-Juli ini, ya kan? Kalau kalian misalkan kayak Button Scarf lah ya, yang segmennya dia memang tinggi, satu hijab yang lainnya jual 70.000 dia jual 400. Wah. Ya kan? Yes. Nah, orang-orang yang segmen seperti itu ya beda. Yeah. Meskipun dalam sebuah bisnis, segmen kita tuh tercampur memang. Ada beberapa segmen itu yang sebenarnya dia secara penghasilan belum masuk segmennya dia, tapi lifestyle-nya masuk. Ya, ada orang yang pengen beli Button Scarf karena ngerasa ingin ikut tren, ingin diakui sama lingkungannya dia. Padahal kalau secara penghasilan dia sebenarnya belum jadi target utamanya si Button Scarf. Ya. Nah, orang yang seperti ini pasti akan, nggak beli dulu deh, ya kan, tahan dulu deh gitu. Tapi kalau yang market yang utamanya dia, yang dia tidak terpengaruh dengan biaya kenaikan sekolah itu, ya mungkin dia beli-beli aja. Kalau memang pengen dia ada kebutuhan. Setuju. By the way, gue jadi kepikiran ya. Sebenarnya ada satu angle yang bisa dimasukin oleh bisnis-bisnis yang tadi, ya kan? Apa itu? Memanfaatkan ini. Jadi angle-nya itu adalah gift atau hadiah. Jadi misalnya kita bisa ngomong gini, ya kan? Kenaikan kelas. Misalnya promonya ini baru kepikirannya ya tadi ya kan. Promonya adalah hadiah buat ibumu atau ayahmu yang sudah menyekolahkan kamu sehingga kamu naik kelas. Ya kan bisa aja kayak gitu kan. Tapi ya berarti yang disasar adalah si anak untuk ngasih hadiah ke ibu atau bapaknya gitu. Cuman memang ini angle yang sangat-sangat. Tapi daripada nggak ada angle, ngerti kan maksud gue? Mau memanfaatkan momen kan bisa-bisa aja. Ya kan ada orang seperti itu. Kemudian ada satu bisnis lagi yang menurut gue juga bakal
melejit banget di saat-saat seperti ini. Tahu nggak kira-kira apa? Apa itu? Bisnis, travel, sama liburan. Betul. Liburan naik. Liburan naik luar biasa. Nah itu kenapa justru dengan adanya liburan naik ini, maka alokasi belanja tuh yang lain tambah hilang. Ngerti nggak sih? Betul. Ngerti nggak sih? Ya. Jadi ini yang membuat hati-hati kalian yang di sektor industri yang tidak yang tidak diperlukan saat kondisi seperti ini. Ya ini kalian harus ikat pinggang dikencengin ini sekarang ini. Iya betul. Kalau yang namanya bisnis liburan, wisata, hotel. Wow, itu lagi melejit sekarang. Panen ya berarti ya. Panen sekarang ya. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu ya. Makanan tapi kalau lokasinya di tempat wisata juga panen banget. Panen makanya. Ya, jadi ini sesuatu yang. Kamu sedang ngerencanain liburan kemana? Nggak tahu. Gue mah di sini-sini aja, liburan gue tiap hari podcast gitu ya. Nah, buat kalian sendiri ya kan, menurut kalian apakah bisnis ini, maksudnya Juni-Juli ini berdampak banget sama kamu apa enggak? Kalau buat kita sih ya nggak terlalu berdampak ya, karena bisnis kita nggak nyasar ke sono. Nah, gitu ya. Impactnya sekarang kita ngomong strategik di bisnis ya. Itulah kenapa sebenarnya bisnis itu kita tidak bisa melihat bulan per bulan keuntungannya. Oke. Ini yang membuat banyak planningnya kita kalau per bulannya jadi masalah ya kayak gini. Begitu bulannya sepi kita stres. Begitu bulan ramai kita happy. Maka bisnis itu harus dilihat dari years on years. Jadi kita lihatnya setahun, planningnya setahun, nggak bisa kita planning bulanan. Tapi kan banyak juga dari yang skala UMKM tuh ngelihatnya bisnis itu bulanan. Bulan per bulan. Sehingga dia kaget ketika kondisi loyo. Padahal kalau kita sudah planning sebulan, kita nggak kaget. Oh memang ini planning kita sekian memang. Kita memang memplanningkan untuk turun di bulan Juni-Juli. Memplanningkan turun loh. Ngerti nggak maksudnya? Kan kita tahu ini momentum kita paling bisanya sekian doang. Agak turun dari bulan berikutnya. Tapi itu under planning. Gitu loh. Nah, baru kita akan, karena kita tahu per tahun, maka kita harus memanfaatkan momen peaknya kita, misalnya lebaran. Kita harus nyentuh di angka berapa supaya profit selama 1 tahun kita achieve target. Kan gitu. Betul. Itulah kenapa kalian harus bikin planningnya per tahun, bukan bulanan. Kalau per bulan ya kayak gini akhirnya. Banyak orang yang stres, wah ini kok turun, kok ini, dan seterusnya. Begitu lebaran, dia juga nggak memplanning yang seperti gimana, pasti akan naik kok. Kan gitu. Kalau kita sudah memplanningnya per tahun, karena ini turun profit di bulan ini, maka bulan ini harus profitnya naik sekian, omsetnya harus naik sekian. Ya, itu pelajarannya buat teman-teman yang jadi CEO ya. Maka CEO itu tidak cuman jualan instan, planningnya spontan ya, tapi sudah di planning sejak dari awal tahun. Kalian harus tahu. Ya. Bahkan kalau aku dulu di fashion, tutup bukuku itu setelah Lebaran. Iya, betul. Bukan di tanggal 1 Januari atau 31 Desember. Enggak. Tapi benar-benar kita tutup bukunya setelah Lebaran. Target tahun ini nyampe atau enggak nyampe-nya setelah Lebaran tadi. Itu baru ketahuan. Benar enggak? Iya, setuju. Karena peaknya di situ. Bahkan ada loh momentum-momentum di baju fashion itu. Itu yang momentum rugi bahkan. Ada yang dia sampai mengkategorikan momentum ini momentum rugi. Iya, betul. Ya. Dan ini setiap tahun beda-beda. Karena kan tahun Islam ya, kalender Islam dengan kalender umum itu kan beda, kan itu maju terus. Jadi planningmu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu bisa beda sama yang sekarang, karena itu pergeseran tadi. Betul. Dan by the way kalau ngomong-ngomong bisnis berdasarkan event atau momentum, ini sebenarnya menarik ya, karena gue ingat di Amerika itu ada beberapa bisnis yang memang cuma momentum doang. Contoh kayak ada Halloween store. Oke. Jadi bayangin, namanya cuma Halloween. Nama Halloween store. Ya kita juga bingung gitu ya. Maksudnya pas kita lihat ini tokonya gede banget, isinya. Maksudnya kalau nggak ada Halloween gimana dia jualan gitu kan ya. Jadi kan itu cuma bisnis setahun sekali, ya kan. Tapi kalau kita lihat ada banyak juga di Indonesia yang bisnis setahun sekali. Apa? Ya, contoh kayak misalnya tadi jual sarung, jual peci, baju koko. Ya orang kapan belinya? Pada saat Lebaran. Peaknya pada saat Lebaran. Iya. Selain itu nggak pernah beli orang ya kan. Ada event apa nggak pernah beli? Jarang sekali. Tapi enaknya di Indonesia itu event bisa di-create. Kadang-kadang buat gift. Kalau sarung ya. Sarung itu bisa gift. Buat apa? Buat hajatan. Jadi mereka membuat habit baru kayak gitu. Kamu bisa hajatan pakai giftnya sarung kita. Ada. Jadi bisa. Ya ini cerdasnya orang zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan orang tergantung dengan momentum. Sekarang momentum yang dia yang bikin. Contoh. Dulu itu cuma ada
Belum, dulu nggak ada apa-apa, baru ada 12-12. Ya, ya. 12-12 rame, oh bikin 11-11, bikin 10-10, sekarang 1-1, 2-2, 3-3 ada. Kenapa? Dia create momentum. Supaya orang nggak belanja di akhir tahun aja, supaya nggak belanja di ini aja, di lebaran aja. Betul. Itu penting memang. Jadi makanya kadang-kadang ya kalau misalnya bisnis ya, coba bikin momentum ya kan. Oh promo khusus lagi ulang tahun bisnisnya misalnya, nggak ada hubungannya kan. Ulang tahunnya kapan juga gak ada yang tahu. Kamu tahu nggak? Ini true story. Iya. Aku ingat batikku kan ya. Yeah. Aku jualan batik ya. Waktu itu kita mau bikin bikin momentum lah ya, bikin apa event lah. Bingung, event apa ini? Waktu itu kalau nggak salah bulan Januari. Udah ulang tahun aja. Ulang tahunnya siapa? Ya Batik Tusta aja. Emang ulang tahunnya kapan? Gak tahu, kita nggak ada yang tahu. Jadi kita create anniversary Batik Tusta. Itu benar-benar bukan anniversary Batik Tusta. Tapi kita create dan berhasil. Omset naik. Nah, itu dia guys ya. Jadi namanya pebisnis CEO harus kreatif ya kan. Coba dipikirin kayak gitu. Sampai itu istriku sampai ketawa ngakak itu gara-gara itu. Ngawur aja, ini bukan ulang tahunnya. Ulang tahunnya bukan itu yang jelas. Iya. Tapi aku bilang, emang orang tahu. Orang nggak tahu udah bikin anniversary aja. Ini sama kayak cerita gini ya, KFC di Jepang ya kan. Itu juga bikin sesuatu. Jadi kalau kamu nggak bisa create momentum baru, kamu bisa ngambil satu momentum yang dekat dengan itu dan dikaitkan dengan bisnismu. Oke, contohnya. Contoh kayak KFC di Jepang. Jadi di Jepang itu setiap Natal itu sebuah tradisi untuk beli KFC. Natal harus beli KFC. Wah, itu powerful banget loh, ngerti kan maksudnya ya? Sebuah brand yang mengkaitkan diri dengan sebuah event yang internasional yang pasti dirayakan gitu kan, dan orang itu liburan gede gitu kan ya. Jadi ceritanya kalau nggak salah tahun 70-an apa gitu ya, ada manajernya KFC itu ya dia ditugaskan untuk meningkatkan penjualan. Nah dia create tradisi ini, jadi iklan-iklannya tuh tradisi, ya kan? Jadi sama lah kayak Kongguan, tradisi. Ya kan, ketika Lebaran banyak keluar tuh. Oh keluar. Itu bagus ya, betul. Marjan, ya kan, Marjan, itu betul. tradisi, ngerti kan? Kalau Lebaran nggak ada sirup marjan, nggak ada Kongguan, kayaknya nggak Lebaran gitu kan? Betul. Atau dulu biskuit Monde itu kan ya, itu nggak perlu iklan, karena kenapa? Orang otomatis otaknya terprogram. Oke, event ini, gue mesti beli ini, harus ada gitu. Sama kayak coklat misalnya. Kalau di Jepang lagi ya. Jadi Valentine gitu kan. Dan Valentine kalau di Jepang tuh ada dua. Ada Valentine yang biasa, ada Valentine yang putih. Apa itu? Jadi ini dua-duanya sama. Jadi kalau Valentine yang biasa itu cowok ngasih ke cewek. Valentine berikutnya itu gue lupa namanya apa ya, White Valentine atau apa gitu ya. Yang cewek ngasih ke cowok kalau dia terima. Sama-sama ngasih coklat. Jualan coklat di situ. Itu yang create itunya siapa? Tradisinya siapa? Kalau itu gue nggak tahu, ya kan? Tapi it's just a tradition gitu ya. Nah, brand coklat itu mengkaitkan diri dengan event tersebut gitu ya. Oke. Tapi itu satu yang powerful banget. Oke, berarti bisa jadi kalau bulan Juni Juli kalian pikirkan momentum apa yang bisa kalian bikin supaya bisa naik. Bener, ya kan? Ketika anak naik kelas atau perayaan, ya kan? Atau mungkin. Jadi kayaknya anniversary kalian harus dipindah ke Juni Juli semua deh. Bisa jadi kayak kan gitu. Bingung kita mau ngapain. Iya benar. It's crazy man. Oke guys, menurut kalian kira-kira momentum apa yang kepengen kalian ambil? Coba komen dulu ya, kita pengen tahu.